Oke, sahabat seperti ini, menarik lagi kita akan bahas bagaimana ada developer senior, sahabat seperti punya inisiatif, punya inovasi yang bagus dalam memasarkan produk mereka, dan mereka mencomot sistem yang ada di bisnis multi level marketing, dan ternyata ini sangat ampuh sahabat seperti luar biasa. Jadi dalam hal ini bisa saya beri judul dengan bisnis properti dengan sistem multi level marketing. Ya ada hubungannya sahabat seperti kebetulan kita juga belajar bisnis marketing bisnis multi level marketing, lalu kita sesuaikan dengan bisnis offline, bisnis properti. Caranya bagaimana, ini akan kita bahas sahabat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam hal ini sahabat properti, kehebatannya adalah kalau biasanya kita sebagai di daerah kita sahabat seperti daerah kabupaten dan kota provinsi Jambi itu sulit sekali mencari marketing yang hebat sahabat, seperti yang mumpuni gitu. Nah, dalam hal ini berbeda di kota-kota besar ya, ada marketing yang sifatnya independen. Nah, dalam hal ini kita balik lagi ke kabupaten kota tempat kami. Nah, developer senior sahabat seperti sekarang telah merekrut, mereka pintar sekali merekrut berapa orang pemain multi level marketing. Nah, mereka pemain multi level marketing ini sahabat seperti militan, sahabat seperti mereka pintar mengedukasi, memberikan apa yang dimaui oleh si konsumen mereka. Hal ini yang menarik, tapi mereka menerapkan sistem. Nah, ini sistem sahabat seperti sistem yang ada di multi level marketing dengan bagaimana contohnya begini ya. Kalau kita menawarkan rumah kepada seseorang dengan DP taruhlah 10 juta, 8 sampai 10 juta memang DP untuk rumah-rumah subsidi seperti itu sekarang ya. Tapi kadang-kadang ada konsumen yang keberatan dengan DP yang tersebut. Mereka katakan ini mahal, Pak. Ini mahal. Bisa diangsur apa tidak? Ada sebagian mengatakan memang keberatan dengan DP-DP. Nah, kalau kita tidak main DP, sahabat, tidak ada uang muka, bisa saja ada sebagian teman-teman developer yang tidak pakai DP. Tapi biasanya hal ini tidak ada ikatan emosional dengan si yang punya rumah yang mau beli. Nah, kadang-kadang pas mau akad kredit mereka mudah saja membatalkan sahabat seperti. Kadang-kadang sulit dihubungi untuk melengkapi dokumen-dokumen. Itu kelemahan kalau kita 0 DP ya. Terus nanti pas mau angsuran mereka kadang-kadang ogah-ogahan membayar sahabat. Sifat karakter manusia itu seperti itu, karena gratis jadi mereka tidak punya tanggung jawab. Nah, beda kalau kita kasihkan DP 5 juta atau 10 juta. Memang harusnya seperti itu. Tak, mereka punya tanggung jawab bersahabat, seperti mereka tidak mau kehilangan uang mereka yang telah terlanjur masuk ke perumahan tersebut 5 sampai 10 juta. Maka mereka akan usahakan tiap bulan mengangsur itu lebihnya. Nah, bagaimana kita kembali lagi yang seperti tadi, bagaimana sistem kita menerapkan sistem bisnis model marketing ke bisnis perumahan, bisnis offline, bisnis properti seperti itu. Caranya adalah setiap calon customer kita yang datang, misalnya Bapak A atau Ibu Tuti misalnya, setelah kita tawarkan, Pak, berapa harga rumah di satu unit di sini, DP-nya berapa? Misalnya 10 juta. Nah, kalau 10 juta kebetulan uangnya DP tidak ada, maka kami sarankan teman kita itu menyarankan Ibu cari 5 orang, nah 5 orang calon pembeli. Kalau Ibu mendapatkan 5 orang atau Bapak calon pembeli yang valid, yang oke, maka DP untuk Bapak dan Ibu bebas. Itu sahabat. Jadi sistemnya udah kita bikin ramu ya. Jadi berlomba-lombalah si Bapak dan si Ibu yang tidak punya DP untuk bisa mengambil rumah. Mereka akan ajak temannya 555. Maka Anda bayangkan kalau kelipatannya 555, apa rumah Anda tidak cepat selesai. Nah, ini inisiatif inovatif. Ini sahabat properti cara yang hebat
kami rasa ya. Nah, ada lagi pertanyaan kemarin Pak, kalau bagaimana kalau seandainya tidak dapat 5 misalnya, atau hanya 3 yang oke. Nah, tetap kita hitung sahabat properti, tetap kita hitung kalau 3 itu kita bagi saja berapa pantasnya mendapatkan komisi. Misalnya kalau 3 ya kurang lebih sekitar 7 jutaan. Nah, kita bayarkan 7 juta sahabat. Karena ibu ini juga mau punya rumah, maka kita tetap DP-kan rumah dia gratis, tapi dengan syarat dia masih hutang 2 unit rumah lagi. Jadi nggak apa-apa, 3 ambil. Tapi ibu cari lagi 2 ya, ibu hutang 2 loh. Nah, gitu terus, begitu terus. Jadi kalau 2 pun untuk awal ready juga nggak apa-apa ambil. 3 masih hutang. Begitu terus, begitu terus. Tapi orang yang telah mengambil kita sesuaikan dengan berapa nilai yang ada di rumah, 1 unit rumahnya. Misalnya kalau DP rumah 10 juta kita free, dia harus mendapatkan 5 orang calon pembeli, berarti kalau dibagi 5 kan 2 juta sahabat. Berarti dia dapat komisi 2 juta per unit. Nah, kalau dia dapat 2 unit atau 3 unit, berarti kalikan 2. 2 kali 3, 6 juta sahabat properti ya. Kurang lebih seperti itu, jadi mudah. Sebenarnya kalau dapat pun 3 kali dapat 2 kali 24 juta. Nih DP. Dan mereka pun bisa dapatkan mengangsur DP ke developer. Nah, jadi caranya mudah sekali, efisiensi, jadi banyak jalan ke Roma ya. Jadi bisa disinkronkan antara bisnis multi level marketing dengan bisnis offline seperti bisnis properti ya. Jadi yang jadi marketing nanti sahabat properti orang-orang yang memang tinggal di perumahan tersebut. Jadi mudah sekali. Setiap member of the member. Jadi mereka itu sendirilah yang akan menawarkan kepada teman-temannya. Jadi ada orang yang mau membeli perumahan tersebut berdasarkan siapa yang mengajak sahabat properti. Ada teman-teman SMP, teman SMA, teman sekolahan, atau karena satu suku, atau karena satu agama. Itu banyak juga sahabat properti. Karena ada suku A, suku B di Indonesia ini kebanyak ya. Berdasarkan suku dan berdasarkan hobi bisa sahabat properti. Karena ada ibu-ibu yang satu hobi, yang hobinya memang apa ya, semacam senam aerobik gitu ya. Jadi ada tempat suasana dan mereka suka, dan mereka berkumpul karena sifat kita manusia suka berkumpul dengan satu visi, dengan satu hobi, dengan orang-orang yang memang satu pemikiran, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang YouTuber, dengan YouTuber juga dia berkumpul. Orang yang hobinya melukis ya kebanyakan dengan pelukis juga dia berkumpul. Nah, orang-orang seperti itu yang akan mereka rekrut kembali untuk jadi member-member. Yuk tinggal di perumahan kami. Nah, mereka akan ngajarin kepada temannya, enak kalau beli ke di perumahan kami bisa tidak pakai DP. Ibu tinggal bawa aja 5 orang. Nah, gratis DP. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi mudah. Jadi bisnis multi level apa beda? Nah, sekarang pertanyaan, apa beda bisnis multi level dengan bisnis offline? Nah, bisnis multi level dia tidak mengarah ke menjual produk seperti menjual hanya nomor sekian. Lebih ke sifatnya mengedukasi ya, mengedukasi kalau dia ada produk, kelebihan produknya apa, cara penggunaannya bagaimana, kelebihan produk ini kalau dipakai untuk jangka panjang seperti apa, dan berapa, dan pabriknya di mana, kira-kira seperti itu ya. Jadi lihat, nah orang nanti mengedukasi kepada orang lain, dia bercerita. Nah nanti orang cerita kehebatan produknya, baru dia merasakan, baru dia beli sendiri sahabat. Dari dia beli sendiri, repeat order, baru dia dapat komisi. Nah, kira-kira menarik lah sahabat. Jadi beda dengan bisnis offline. Nah, bisnis offline lebih langsung kepada menjual.
Saya menjual produk kepada bapak dan ibu. Ini produknya, ini objek barangnya, ini duitnya, udah saya ambil, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan juga ada juga pertanyaan kemarin, Bapak ikut bisnis multi level? Ya, nggak ada yang salah ikut di bisnis multi level marketing, sahabat putih. Bisa banyak yang bisa kita ambil, makanya kami tahu cara kerja bisnis multi level itu seperti apa. Oke, sahabat properti, jadi bisnis multi level, cara memasarkan produk, cara dia bekerja itu bisa saja kita tawarkan, kita tularkan kepada cara bisnis offline, apapun bisnis kita. Terutama teman-teman developer yang kesusahan menjual propertinya, karena sekarang sulit sekali mencari agen-agen properti yang tangguh ya, yang paham cara menjual. Nah, itu ada di teman-teman di bisnis multi level marketing. Rekrut mereka, ajak mereka kerjasama dengan kita. Kalau perlu ya kita ikut juga sebagai member di mereka dulu. Jadi member of the member. Teman ketemu teman. Oke? Salam properti.